Oke, selamat siang jemaat Tuhan. Saya ucap syukur ya bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita masih boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan bagaimana Tuhan tetap hadir. Hadirat Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan saya mau mengajak kita semua jemaat Tuhan, walaupun kita ibadah online, yuk kita punya handphone, kita singkirkan sejenak, kita mau mendengar firman Tuhan. Oke, hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah di mana Tuhan dalam masa sulit. Sekali lagi jemaat Tuhan, di mana Tuhan dalam masa sulit. Kalau kita nonton YouTube atau kita baca berita, di situ ada sebuah kolom yang namanya kolom trending topic. Ya, kolom itu membicarakan di mana hal-hal yang lagi populer, isu-isu yang lagi hangat yang dibicarakan. Nah, pertanyaan di mana Tuhan ketika di dalam masa sulit itu seakan menjadi trending topic bagi setiap kita orang Kristen. Ketika kita mengalami yang namanya musibah, kita mengalami sebuah persoalan yang berbeban berat sekali, kita bertanya dalam hidup kita, Tuhan, Engkau di mana? Kita tahu ya, jemaat Tuhan sekalian, di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak hal yang kita merasa kok gak sesuai dengan harapan kita. Kita selalu bertanya dalam hati kita, kita menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan setiap kehidupan saya? Kenapa orang-orang yang saya cintai, kenapa orang-orang yang saya sayang itu meninggalkan saya Tuhan? Kenapa setiap usaha yang saya bangun dari awal tiba-tiba hancur berantakan? Kenapa Tuhan? Kita merasa bagaimana Tuhan absen di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada teman saya, dia ngomong begini, Tuhan, Engkau ini di mana? Tuhan, kenapa setiap permasalahan sulit di dalam setiap kehidupan saya ini boleh terjadi? 1 tahun sebelum, di bulan Juli tahun kemarin, teman saya baru kehilangan anaknya. Dan tepat 1 tahun kemudian, yaitu di bulan Juli ini, bulan kemarin, teman saya punya suami meninggal dunia. Dan teman saya ini langsung menjerit di hadapan Tuhan, Tuhan ini kenapa? Kenapa saya orang yang sudah setia kepada Engkau, tetapi Engkau selalu memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hidup saya. Baru saja 1 tahun yang lalu, saya kehilangan anak saya. Dan tepat di bulan kemarin, saya ditinggalkan oleh suami saya. Tuhan, Kau di mana Tuhan? Seorang penulis C.S. Lewis pernah berkata seperti ini. Tuhan, mengapa Engkau lebih mudah ditemukan saat hidup ini berjalan lancar. Tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini terasa sulit dan saat di mana aku membutuhkan kamu. Saya ulangi sekali, geng. C.S. Lewis pernah berkata begini, Tuhan, mengapa Engkau lebih mudah ditemukan saat hidup ini berjalan dengan begitu lancar. Ketika ada berkat, kita bilang, oh God, praise the Lord, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tetapi ketika dalam permasalahan kesulitan, aku gak tahu Tuhan, Engkau ada di mana? Apakah Engkau absen di dalam setiap kehidupan saya Tuhan? Hari-hari ini teman-teman, saudara Tuhan, jemaat Tuhan sekalian, mungkin pertanyaan ini pun selalu menggema dalam setiap hati kita. Tuhan, Kau di mana? Kenapa setiap permasalahan sulit ini boleh terjadi dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan absen dalam setiap kehidupan kita? Ada seorang tokoh firman Alkitab yang sangat kita pernah sudah dengar dan dengar khotbah di mana-mana, yaitu tentang bagaimana cerita Ayub. Kita tahu ya, jemaat Tuhan, di dalam Ayub, orang yang begitu saleh, orang yang begitu cinta Tuhan, tetapi dia boleh mengalami yang namanya penderitaan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Di dalam Ayub 1, ayat 1 sampai 3, beginilah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita tahu di sini dikatakan bagaimana Ayub ini orang yang saleh, orang yang cinta Tuhan, orang yang taat Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana di dalam pasal 2, pasal 1, ada percakapan antara Tuhan dengan iblis. Iblis ngomong, Tuhan saya pengen goda nih Ayub. Tapi Tuhan ngomong, kamu lihat ini, anakku. Iblis ngomong, bagaimana dia bisa tidak memuji engkau kalau engkau memberikan dia sesuatu yang baik. Kalau engkau memberikan dia sesuatu yang baik, harta yang begitu melimpah, otomatis dia pasti memuji engkau. Otomatis dia pasti taat kepada engkau. Coba kamu ambil harta-hartanya. Tuhan ngomong, saya silakan. Tetapi jangan sesekali engkau mengambil hidupnya. Singkat cerita, jemaat Tuhan, hewan-hewannya habis. Segala ternak kepunyaan Ayub itu habis. Anak-anaknya pun mati. Di pasal 1 dikatakan Ayub tetap setia. Iblis gak seneng. Iblis kembali berdialog dengan Tuhan. Tuhan ngomong, kamu lihat. Walaupun hartanya kamu sudah habiskan, anak-anaknya sudah mati, dia tetap setia. Iblis ngomong apa? Coba sekarang, saya cobain dia lagi. Jemaat Tuhan tahu, di ayat 2 dikatakan bagaimana Ayub mengalami yaitu bara dari telapak kaki sampai kepala. Kita bisa bayangin ya jemaat Tuhan, kita yang sariawan aja, kita yang sariawan sedikit aja, itu kita udah kesakitan nih minta ampun. Waktu kita jatuh, kita punya luka sedikit aja kita udah sakitnya peringnya minta ampun. Di sini dikatakan Ayub bagaimana memiliki bara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penderitaan yang sungguh berat. Ditambah jemaat Tuhan, istrinya ngomong apa? Apakah kamu masih mau taat kepada Tuhan? Apakah kamu masih mencintai Tuhan? Orang Tuhan yang telah membuat engkau menderita, Tuhan yang telah mengambil semua daripadamu. Apakah engkau masih mau taat? Gak sampai situ jemaat Tuhan. Ketiga sahabatnya Ayub pun menuduh Ayub. Jangan-jangan kamu ada sesuatu nih. Jangan-jangan kamu ada melakukan sesuatu hal yang mendukakan Tuhan. Jemaat Tuhan bayangin. Penderitaan Ayub yang begitu berat. Di dalam kesesakannya. Di dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9 dikatakan kayak gini. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Di dalam penuh ketekanan Ayub ini, Ayub bilang kepada Tuhan, Tuhan seakan engkau meninggalkan aku. Aku ke sana kamu gak ada, aku ke sini gak ada. Tuhan kamu ini di mana? Apakah engkau absen di dalam setiap kehidupan saya Tuhan? Jemaat Tuhan, siang hari ini, apakah Tuhan benar-benar absen di dalam setiap kehidupan kita? Apakah Tuhan itu meninggalkan kita? Pertanyaan ini boleh kita renungkan. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan, waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan mengingatkan bagaimana setiap kehidupan pribadi kita, waktu kita mengikuti Tuhan. Apa waktu kita senang, waktu kita dapat berkat, waktu kita mendapat sesuatu yang begitu baik, kita bilang Tuhan itu baik. Waktu kita punya kerjaan berjalan dengan begitu lancar, keluarga kita begitu sehat-sehat, usaha kita begitu baik, dengan mudah kita bilang Tuhan kau begitu baik, kau ada bagi setiap kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan rasanya absen dalam kehidupan kita, ada begitu pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Ada begitu hal-hal yang membuat kita rasanya Tuhan kok saya gak sanggup. Apakah kita percaya bahwa Tuhan masih ada beserta dengan kita?
Apa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jemaat Tuhan? 2000 tahun yang lalu, ada seorang anak yang lahir di sebuah tempat yang benar-benar itu nggak layak. Di mana? Di kandang domba. Di dalam kelahirannya pun, baru dia lahir, jemaat Tuhan. Dia diburu, ingin dibunuh, sehingga dia ngungsi ke Mesir. Bayangin ya, lahir di kandang domba. Baru lahir, dikejar oleh Firaun. Mau dibunuh, sehingga dia ngungsi ke Mesir. Di umur 33 tahun. Dia mati dengan cara yang benar-benar tidak layak. Dia gantung di atas kayu salib, jemaat Tuhan. Sebelum digantung di atas kayu salib, diludahi, ditonjok, dipukul, dicambuk, dikasih mahkota duri. Jemaat Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan yang meninggalkan kita, kalau dia adalah Tuhan yang tidak beserta dengan kita, mana mungkin 2000 tahun yang lalu dia datang dan dia hadir untuk menebus kita. Kalau benar-benar dia tidak sayang kepada kita, kalau benar-benar tidak cinta kepada kita, buat apa? 2000 tahun yang lalu dia hadir ke dalam dunia ini. Di dalam Ibrani dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah sebuah janji firman Tuhan kepada kita. Bahwa sekalipun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa sekalipun Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh. Tetapi jemaat Tuhan, ketika Allah menyertai kita, itu bukan berarti kita tidak adanya masalah. Bukan berarti setiap jalan kita lurus, bukan. Bukan berarti setiap jalan kita itu tidak penuh hambatan, bukan. Tetapi dalam setiap kehidupan kita yang berbeban berat, ada Allah yang selalu menyertai kita. Beberapa waktu lalu, jemaat Tuhan, saya masih ingat bagaimana waktu anak saya lagi main sepeda-sepedaan. Dia punya sepeda, dia punya keranjang, udah terpisah entah menjadi berapa. Oke, jadi dia lebih pilih main keranjangnya, kemudian dia main sepedanya. Jadi sepedanya ditaruh, keranjangnya dimainin. Sama anak saya yang paling gede. Main, dia iseng. Dia punya pantat, dia duduk, dia masuk ke dalam keranjang itu. Saya bilang ini anak, ada kursi, dia duduk dalam keranjang. Dia nyungsep, pantatnya masuk sampai ke dalam keranjang. Dia minta tolong, Pak, tolong Pak, Olive gak bisa keluar Pak, tolong Pak. Di sana ada saya lagi duduk di sofa. Saya bilang ke anak saya, Liv, kamu coba pelan-pelan, coba kamu bangun, pasti kamu bisa. Anak saya bilang, Pak, saya udah gak bisa Pak, kaki saya udah sakit Pak, tolong Pak. Anak saya ngomong, Pak tolong Pak, saya sakit Pak. Saya bilang sekali lagi ke anak saya, kamu coba baringin tubuh kamu, terus kamu nanti dorong pakai tangan kamu supaya dia bisa keluar. Gak bisa Pak, gak bisa, udah coba gak bisa. Jemaat Tuhan tahu, dia sudah mau nangis. Pada saat itu, saya rasanya pengen cepet-cepet langsung nolong anak saya bangunin. Pengen banget. Tetapi saya bilang, coba, kamu pasti bisa. Gak bisa Pak, Papa ajarin kamu. Sekarang kamu tiduran, dia lepas dia punya keranjang sepeda. Jemaat Tuhan, Papa dalam dunia aja kita gak tega melihat anak kita yang begitu kesakitan. Bagaimana Allah yang di surga, Bapa yang di surga tega meninggalkan kita. Tetapi yang saya percaya jemaat Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, rasanya Tuhan gak pernah ada hadir dalam kehidupan saya. Percayalah, dia sedang ngomong, kamu bisa, kamu mesti coba. Mungkin Tuhan gak langsung lepasin kita dalam masalah, no. Seperti anak saya gak langsung bilang, yaudah kamu rebahan saya angkat, enggak. Di dalam kesulitannya itu, saya mau mengajari anak saya bahwa kamu bisa. Sekali lagi kenapa? Karena ada Papa yang ngajarin kamu. Di dalam setiap kesulitan kita jemaat Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan
kita. Bilang kiri kananmu, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Peter Tanci, dia ngomong seperti ini. Kamu dapat menyangkal kehadiran Tuhan dan kamu dapat berpura-pura kalau dia tidak bersama dirimu. Tetapi kebenarannya adalah dia selalu bersama dengan kamu. Peter Tanci ngomong sekali lagi. Kamu dapat menyangkal kehadiran Tuhan. Kamu bisa bilang Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak hadir, Tuhan tuh gak sayang kepada kita. Bisa menyangkal. Dan kamu dapat berpura-pura kalau dia tidak bersama-sama dengan dirimu. Kita bisa bilang Tuhan gak ada dengan saya. Kita bisa. Tetapi kebenarannya adalah dia selalu bersama dengan kamu. Kebenarannya adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya ada tonton sebuah YouTube bagaimana ada sebuah YouTube non video, Tuhan selalu hadir di mana-mana dan dimanapun kita berada. Ada anak kecil yang lagi kesulitan, Tuhan hadir di sana. Nggak nampak. Ada seorang ibu yang sedang kesakitan untuk melahirkan, Tuhan hadir di sana. Ada orang yang sedang berat untuk mau putus asa, dia mau bunuh diri, di sampingnya ada Tuhan. Jemaat Tuhan. Ketika pertanyaan di mana Tuhan dalam masa sulitmu, percayalah. Jawabannya adalah dia selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Lalu menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kalau engkau Allah yang selalu beserta dengan saya, engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan saya, kenapa semua hal ini boleh terjadi dalam kehidupan saya? Billy Graham, di dalam dia punya keterpurukan. Ada satu masa di mana dalam setahun itu Billy Graham memiliki hal-hal yang begitu suram. Dia begitu terpukul dan dia merasa hidup ini rasanya gelap sekali. Dia merasa dalam keterpurukan dia merasa dalam semua hal yang dia kerjakan. Kok seakan Tuhan absen dalam kehidupan dia. Billy Graham ingin menyerah dalam kehidupan dia. Dia pengen bilang tuh sebenarnya Tuhan tuh gak ada. Dia tulis surat kepada mamanya. Dia tulis surat, diceritakan apa kepahitan dia, apa pergumulan dia kepada mamanya. Ma gini, saya merasa Tuhan gak baik. Beberapa hari kemudian, mamanya kirim balik surat kepada Billy Graham. Isinya seperti ini. Nak, ada saatnya ketika Allah menarik dirinya. Itu untuk menguji imanmu. Dia ingin kau mempercayai dia dalam kegelapan. Sekarang raihlah dengan iman melewati kabut dan kau akan menemukan bahwa tangannya ada di sana. Mama dari Billy Graham ngomong, nak, ada kalanya ketika Tuhan tidak ada dalam hidupmu, seakan-akan dia menarik dirinya. Disitulah Tuhan ingin kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dia ingin setiap iman kita itu diproses seperti apa? Supaya menjadi emas yang begitu murni, jemaat Tuhan. Ketika Billy Graham membaca surat dari mamanya, dia nangis habis-habisan. Malam hari itu dia nangis habis-habisan. Dia minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya serasa kemarin-kemarin ini merasa kamu gak ada dalam hidup saya. Tapi sekarang saya tahu. Di dalam segala hal yang buruk dalam menimpa kehidupan saya. Engkau sedang ingin menguji setiap iman dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, dalam keadaan yang terpuruk, disitulah menentukan seberapa kualitas imanmu kepada Tuhan. Di dalam setiap keadaan yang terpuruk sekalipun, yang buruk sekalipun, disitulah menentukan bagaimana kualitas imanmu kepada Tuhan. Apakah kita sekali lagi hanya mau berbicara Tuhan itu baik ketika kita mendapatkan sesuatu berkat. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita mengalami masalah. Di situ kita juga mesti belajar bagaimana Tuhan itu juga baik dalam kehidupan kita. Ada amin jemaat Tuhan. Kita balik lagi ke dalam Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata gini.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menulut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Perhatikan ini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, bahkan sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jemaat Tuhan, kalau kita baca di ayat pertama dikatakan bagaimana Ayub itu taat, dia saleh. Ternyata kalau kita baca lagi, Ayub itu taat bukan karena dia pengen benar-benar taat sama Tuhan, tetapi dia takut sama Tuhan kalau dia mendapatkan sebuah musibah. Setiap anak-anak sesudah melakukan pesta pora, dikuduskan kembali. Jemaat Tuhan, yang indah adalah di dalam ayat 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam setiap proses kehidupan, dalam setiap proses yang Ayub alami, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan segala ternaknya, dia mengalami sakit penyakit. Sehingga istrinya juga bilang, kutukilah Tuhan. Sahabat-sahabatnya Ayub mulai menuduh dia. Tetapi Ayub menyadari dalam segala proses itu, justru di dalam segala proses ini, aku justru mengenal Tuhan. Jemaat Tuhan, siang hari ini, setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita hadapi, mungkin rasanya gak enak. Mungkin rasanya sukar bagi setiap kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah luput dari setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang selalu berjanji, selalu menyertai kita. Ada amin. Jemaat Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah kisah firman Tuhan yang kita sama-sama juga tahu tentang Yusuf. Bagaimana kita tahu di dalam kehidupannya, dia diusir, dia dijual ke Mesir. Tetapi ada rancangan yang Tuhan, yang indah yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ketika dia diusir oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, kalau pada saat itu dia marah atau kecewa, mungkin semua janji Tuhan itu sirna. Tetapi apa? Dia tetap setia kepada Tuhan. Oke. Sekian pembacaan renungan kita, jemaat Tuhan. Kita ucap syukur ya bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu sayang bagi setiap kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Mari kita tundukkan kita punya kepala. Kita mengambil jam-jam waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita seringkali berkata kasar kepada Tuhan. Tapi pada siang hari ini, kita ingin bilang, Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan terima kasih. Karena sedetik pun, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena sedetik pun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah, Immanuel. Thank you Lord. Kau kuatkan, aku bertahan. Thank you Lord. Saya mau kita nyanyikan lagu firman yang barusan tadi kita sebelum firman.
Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel Tuhan, Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau Allah. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Tuhan Allah yang tidak pernah lalai dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu berkata Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami yang begitu kelam. Kami percaya Tuhan. Kau ingin memproses kehidupan kami. Kau ingin memproses iman kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap teguh kepada Engkau. Supaya iman kami boleh murni Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau banyak kali kami lalai. Kalau banyak kali kami menyalahkan Kau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang selalu mengusik hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengintrospeksi hidup dan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau. Supaya kami boleh bertumbuh iman kami Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.